Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau ngomongin orang-orang tercepat di cerita One Piece. Tapi, kalau kita berbicara soal yang tercepat, jelas orang-orang seperti Kizaru dan God Enel menjadi yang terdepan berkat kemampuan buah iblis cahaya dan listrik mereka. Dengan buah iblis Logia Pika-Pika no Mi, Kizaru dapat bergerak layaknya cahaya sesuai keinginannya. Begitu juga dengan Enel, ia mampu bergerak dengan sangat cepat seperti kilat. Namun, ada juga beberapa orang di One Piece yang mampu bergerak cepat tanpa bantuan buah iblis. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya. Namun, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, silakan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Anime Zone. Jika sudah, terima kasih. Nomor 10, Kapten Kuro. Kuro adalah salah satu orang tercepat di East Blue. Kemampuan yang tersebut mampu bergerak secepat pengguna Soru seperti di CP9. Hebatnya lagi, kecepatan Kapten Kuro ini diperoleh tanpa bantuan buah iblis apapun. Ia dapat bergerak secepat itu murni karena kekuatan fisiknya. Meskipun begitu, kecepatan yang tersebut sudah banyak dilampaui oleh banyak orang di Grand Line, apalagi di New World saat ini. Jadi wajar saja ia berada di urutan nomor 10. Nomor 9, Jinbei. Jinbei sang ksatria lautan. Sepertinya ia mewakili ras manusia ikan dalam daftar ini. Di dalam air, Jinbei mampu bergerak dengan luar biasa cepat. Ditambah lagi oleh kekuatan fisiknya yang luar biasa kuat, dan bisa dibilang Jinbei merupakan master kyojin karate dari pulau manusia ikan. Statusnya sebagai mantan Shichibukai pun akan membuat gentar lawan-lawan Luffy, terutama dalam pertarungan laut. Bagi seorang pemakan buah iblis, segala macam bentuk yang berhubungan dengan laut merupakan suatu kelemahan. Namun tidak untuk Jinbei, laut justru menjadi kekuatan yang mengerikan baginya. Nomor 8, Dillinger. Dillinger merupakan bagian dari keluarga Don Quixote. Ia dikenal sangat lincah, kuat, dan berbahaya bagi beberapa orang. Hal tersebut ditunjukkan dengan menghajar petarung kuat seperti Idio dalam arc Dressrosa. Meski begitu, kecepatan Dillinger ini masih kalah jauh dibandingkan Hakuba milik Cavendish. Ia dikalahkan dengan mudah oleh Hakuba berkat tebasan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Hakuba. Nomor 7, Koby. Koby sebelumnya merupakan anak ingusan yang menjadi teman pertama Luffy di East Blue. Namun belakangan ini ia semakin berkembang setelah dilatih oleh sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp dan dapat menggunakan kemampuan Soru khas angkatan laut. Pada dasarnya semua pengguna Soru dapat bergerak dengan sangat cepat tanpa bantuan buah iblis sekalipun. Kita mungkin melihat CP9 seperti Lucci dan Kaku dapat bergerak dengan sangat cepat dengan kemampuan Soru. Namun, mereka memadukan kemampuan tersebut dengan kekuatan buah iblis. Berbeda dengan Koby yang merupakan salah satu pengguna Soru yang sejauh ini tidak diperlihatkan memakan buah iblis. Bukan hanya itu, Koby bisa bergerak dengan cepat di darat maupun di dalam air. Pada chapter 903, ia menunjukkan kecepatannya di dalam air saat menahan torpedo yang akan menyerang kapal Raja Dressrosa. Nomor 6, Ben Beckman. Ben Beckman merupakan salah satu petarung terkuat di One Piece dan orang dengan IQ tertinggi seperti yang dikonfirmasi Oda dalam SBS. Selain itu, menurut kami ia juga merupakan orang yang sangat cepat. Hal tersebut dibuktikan saat Ben menghajar seluruh anak buah Higuma dalam sekejap. Selain itu, saat perang puncak Marineford, Ben Beckman secara tiba-tiba sudah berada di tiang kapal dan menodong Kizaru. Kizaru sendiri yang merupakan manusia cahaya tidak menyadari kehadiran Ben di sana. Hal itu menunjukkan betapa mengerikannya kecepatan sang tangan kanan Shanks ini. Nomor 5, Shanks. Shanks menunjukkan kecepatannya ketika Shirohige melempar botol sake ke arahnya, dan ia mampu mengendari itu dengan sangat cepat. Saat perang Marineford, Shanks juga secara tiba-tiba muncul dan menahan pukulan magma Kainu kepada Koby. Kehadirannya yang mendadak tersebut tampaknya tidak disadari oleh orang-orang di sana.
Shanks, Ben Beckman, dan Lucky Rowe mungkin menguasai teknik semacam Soru sehingga mereka dapat bergerak secepat itu meski tidak menggunakan buah iblis. Shanks mungkin saja lebih cepat dari semua karakter yang berada dalam daftar ini. Namun menurut kami, bukti kecepatan Shanks ini belum cukup kuat karena Shanks sejauh ini masih belum diperlihatkan bertarung dengan serius. Rasanya cukup masuk akal jika Shanks hanya berada di daftar 5 besar. Nomor 4, Vinsmoke Sanji. Sebelum time skip, Sanji memang sudah sangat cepat. Namun berkat latihan yang bersama para bencong tanah Okama, kecepatannya semakin bertambah. Bahkan dalam arc Pulau Kue, ia mampu menendang Oven dan kembali lagi tanpa diketahui. Latihannya tersebut bersama bencong pun sangat berguna. Ia berlari sepanjang waktu hingga akhirnya ia mampu menguasai teknik Soru seperti CP9, bahkan berjalan di udara. Kecepatannya sangat luar biasa. Ditambah lagi, saat ini ia sudah memperoleh Red Suit dari Germa Double Six. Sangat wajar jika ia berada di posisi ini, mengingat ia bukanlah seorang pengguna buah iblis. Nomor 3, Hakuba. Cavendish adalah seorang ahli pedang, dan dikatakan pedangnya juga termasuk salah satu Meito. Hal itu menunjukkan ia sudah sangat berbahaya di dunia baru. Cavendish merupakan orang yang unik karena memiliki dua kepribadian. Hakuba, sisi lain dari Cavendish, memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Hakuba mengamuk ketika bertarung di Corrida Colosseum, di mana ia menghabisi seluruh petarung kuat di sana sendirian tanpa diketahui. Bahkan, Dellinger yang memiliki kecepatan juga tak mampu mengantisipasi saat dirinya ditebas oleh Hakuba. Nomor 2, Rayleigh. Rayleigh harusnya berada di peringkat pertama jika kita melihat pertarungannya melawan Kizaru di Kepulauan Sabaody. Ia mampu menghentikan Kizaru yang merupakan manusia cahaya di usianya yang sudah tak lagi muda. Namun, karena konfirmasi dari Oda mengatakan bahwa mungkin Lucky Rowe yang tercepat. Hal tersebut membuat kami harus menempatkan Rayleigh di posisi kedua di bawah Lucky Rowe. Meskipun begitu, kami percaya Rayleigh di usia mudanya adalah seseorang yang sangat perkasa dan sangat cepat. Ia bahkan mampu menahan Kizaru dan meninggalkan sedikit goresan pada manusia cahaya itu. Namun, Rayleigh berada di posisi ini lagi-lagi karena kami percaya bahwa Oda tidak akan bercanda mengatakan bahwa Lucky Rowe sebagai yang tercepat dari orang yang tidak memakan buah iblis. Nomor 1, Lucky Rowe. Lucky Rowe merupakan salah satu petinggi dari kelompok bajak laut rambut merah dan disebut-sebut memiliki kekuatan serta kecepatan yang tak bisa dianggap remeh. Dalam kolom SBS, Oda pernah menerangkan bahwa saat arc Romance Down, karakter tercepat di lautan adalah Lucky Rowe. Sebenarnya hal itu telah ditunjukkan saat Lucky Rowe secara tiba-tiba muncul untuk menembak kepala anak buah Higuma pada saat berada di East Blue. Namun, kami rasa kita semua tidak cukup puas hanya dengan melihat kejadian itu. Meskipun kelompok bajak laut rambut merah merupakan bajak laut pertama yang ditampilkan di One Piece, kekuatan serta pertarungan mereka belum pernah ditampilkan ataupun dikonfirmasi. Hal itu membuat para fans semakin penasaran kepada kelompok bajak laut rambut merah ini, terutama soal klaim Oda yang menyebutkan Lucky Rowe merupakan orang yang tercepat. Berdasarkan pernyataan tersebut, sudah seharusnya Lucky Rowe berada di posisi pertama sebagai orang yang tercepat tanpa buah iblis hingga sejauh ini. Nah, itulah tadi 10 karakter tercepat di One Piece tanpa buah iblis sejauh ini versi anime Zoan. Jika menurut kalian pendapat Mimin ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silakan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.